kepada Ahinal Kiram, Ibnul Kiram, Kiai Haji Helmi Hidayat MA yang sangat cukup luar biasa tadi menyampaikan pemaparannya tentang Islamofobia di Indonesia ini. Dan juga kepada Dr. Wahid Ridwan MA, Sekretaris BPET MUI Pusat. Beliau adalah salah satu ulama dari Muhammadiyah. Dan juga kepada Ahil Kiram, Ibnul Kiram, kawan lama, kawan seperjuangan mulai di awal reformasi, Kiai Haji Dr. Hadas Saiful Bahri MA. Gus kenal dengan beliaunya ini masih BA dulu ya. Sekarang sudah MA. Kalau BA itu Banten asli atau Bangkalan asli, kalau ada orang istilah di Surabaya itu BA ya. Sekarang MA sudah. Madura asli, sudah menguasai satu pulau. Kalau dulu satu kota. Beliau wakil ketua Komisi Hubungan Antar Umat Beragama atau Komisi Ukhuwah ya di MUI Pusat. Beliau backgroundnya adalah ulama NU. Dan juga kepada Habib Zain Segaf yang dikenal dengan Habib Kribo, serta nanti akan disampaikan doa penutup dan puisi indah, puisi cinta oleh Habib Ja'far Shadiq. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh para narasumber ini. Disampaikan oleh saudara kita Kiai Haji Helmi Hidayat, bahwa di Indonesia ini sangat mustahil ada Islamofobia. Paparan panjang tadi disampaikan oleh Kiai Helmi, bahwasanya kita di Indonesia ini memiliki masjid yang terbanyak di seluruh dunia, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudi saja yang katanya adalah pusat lahirnya Islam. Nabi Muhammad lahir di sana. Tapi jumlah masjid yang ada di Saudi Arabia tidak ada apa-apanya dibandingkan di Indonesia ini. Termasuk India yang peringkat kedua dan Bangladesh di peringkat 3 ya. Kita punya hampir 1 juta masjid. Terus ada 10 lembaga hukum yang mana masuk di dalam pemerintahan. Presidennya Pak Jokowi Muslim, wakilnya seorang ulama. Isu Islamofobia, seperti kata penanya tadi, yaitu senior Gus di pergerakan Bang Opa Jepi. Kalau di luar negeri itu ya monggo ya. Bahwasanya Islamofobia itu awal didengungkan di daerah Eropa, di Inggris. Dan mencuat isu Islamofobia ini di saat kasus kejadian 9/11, yaitu saat pengeboman gedung kembar yang ada di Amerika sana. Mari sebagai orang yang mau bermuhasabah diri, yang mau mengoreksi diri, adanya isu Islamofobia ini ada negatif dan ada positifnya. Negatifnya apa? Menjadikan orang ketakutan terhadap Islam. Tapi positifnya, bagaimana kita sebagai umat Islam bisa dan mau memawas diri, mengoreksi diri kita. Jangan kita menyalahkan orang lain, ngecap bahwa Islamofobia, takut terhadap Islam, benci terhadap Islam. Itu perlu kita pertanyakan. Why? Kenapa? Semuanya tiada lain, tiada bukan. Apa kata Sayyid Muhammad Abduh? Bahwasanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islam, agama Islam ini mahjubun, rusak, tertutup, jelek, hancur. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh umat Islam sendiri. Sebab apa? Kata Sayyid Muhammad Abduh, karena kebodohannya, karena ketertinggalannya, karena etikanya yang tidak mencorakkan Quran dan hadis. Islam adalah agama yang damai.
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, afsus salama bainakum. Sebarkan salam, sebarkan cinta, sebarkan kasih, sebarkan damai di antara kalian. Islam mengajarkan kepada kita, jironuka ahluka. Tetanggamu adalah saudaramu. Tidak melihat etnisnya apa, tidak melihat sukunya apa. Siapapun yang menjadi tetanggamu, kata Rasulullah, adalah saudaramu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, anfa'uhum linnas, yang memberikan kemanfaatan kepada sesama umat manusia. Di sini Rasulullah tidak menandaskan kepada umat Islam, tetapi khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kalian yang memberikan kemanfaatan buat semua umat manusia. Apabila nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang diajarkan kepada kita, itu bisa kita amalkan secara kafah, bukan sepotong-sepotong, bukan merasa paling benar, bukan merasa paling hebat. Mengambil Quran seperti orang buta, hanya memegang belalainya dan menganggap yang lainnya salah. Tidak bisa, bahwasanya gajah itu seperti belalai. Hal yang semacam inilah yang mahjubun lil muslimin, yang bisa merusak daripada nilai-nilai Islam. Islam dianggap agama yang penuh dengan jihad. Padahal makna jihad, apa kata Rasulullah? Setelah kalian datang daripada jihad akbar di medan perang Uhud dan Badar ini, itu memerangi hawa nafsu kita. Islam mengajarkan bagaimana kita menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda yang banyak anaknya terlebih-lebih. Itu bagian daripada jihad akbar. Hal-hal yang semacam ini apabila kita lakukan, maka seperti kata Gus Dur, orang tidak akan melihat apa agamamu kalau engkau melakukan kebaikan. Siapapun akan mencintaimu. Dan juga banyak pepatah mengatakan bahwasanya orang di luar Islam ini tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah membaca hadis, hanya membaca gerak tingkah laku kita. Bagaimana kita sebagai umat Islam agar dicintai oleh tetangga kita, dicintai keluarga kita, dicintai saudara kita, dicintai seluruh umat manusia. Kuncinya hanya satu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada dalam diri Nabi Muhammad itu uswah, teladan yang baik. Bukan kepada Habib A, bukan kepada ulama A, bukan kepada apa katanya ulama B. Bukan. Tetapi mari beruswah kepada Rasulullah. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ini memiliki sifat yang aziz, yang lemah, lembut. Bukan kayak Habib tetangganya Pak Muhardi ini, baru keluar dari tahanan, ya kan? Kemarin sudah kaor-kaor dalam pengajiannya, berceramah dengan meletup-letup, menganggap semuanya salah. Padahal masih dalam masuk ranah hukum, ya, yang harus lapor, istilahnya masih masa percobaan. Menggembor-gemborkan revolusi mental, revolusi akhlak. Nah, bagaimana cara dakwahnya ini? Ibda' min nafsik, kata Rasulullah. Mulailah dari diri Anda sendiri. Berdakwalah dengan cara apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajaklah, panggillah orang-orang ini di jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan,
tapi juga memiliki ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu sopan santun, ilmu bicara, ilmu tentang adat istiadat lokal. Ini namanya hikmah. Wal mau'idotil hasanah, dengan cara yang lembut. Bukan dengan cara diserukan jihad, diajak perang, melawan pemerintah, nyinyirin pemerintah. Apabila orang fobia, benci terhadap agama kita, benci terhadap Islam, orang lain disalahkan. Sementara kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Mari, isu Islamofobia ini benar-benar sangat membahayakan, sangat memecah belah umat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, ya, ada seorang kebetulan anaknya kiai, kebetulan dia itu ustadz, kebetulan dia itu pendeta, kebetulan dia biksu ataupun agama lain, melakukan tindak-tindakan kriminal, baik itu pencabulan, asusila ataupun penipuan. Apabila dilakukan tindakan hukum, bukannya ini pemerintah membenci kepada agama tertentu, akan tetapi justru kita dukung karena pemerintah atau aparat penegak hukum menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ini mereka goreng. Terlebih-lebih seperti di Jombang ini, putranya kiai yang punya pesantren sangat kesor, pesantren gede. Di samping Tebu Ireng, ya, ada peterongan, ada cukir, ada tambak beras, ya. Nah, itu ada pesantren di daerah pinggir sebelah sana, memang lahirnya jauh dari Tebu Ireng, tapi cukup masyhur. Dan anaknya melakukan tindakan asusila. Nah, ini apabila didengungkan isu-isu Islamofobia, betapa umat ini tidak akan termakan isu tersebut, bahwa pemerintah membenci Islam. Anaknya kiai ditangkap, anaknya kiai ditahan, pesantren digerebek. Lah, padahal ini bukan karena pesantrennya, tetapi karena ada oknum yang melakukan tindakan asusila yang melanggar hukum. Ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Kalau di Indonesia ini bukan Islamofobia yang ada, justru yang ada salefobia. Ya, ketakutan sebagian kelompok umat Islam kecil ini terhadap kelompok salibis. Terbukti apa? Mendirikan rumah ibadah mereka dipersulit setengah mati. Justru mereka bolak-balikkan adanya Islamofobia. Tapi kita yakin dengan kebersamaan kita, dengan terus mendengungkan moderasi beragama, memberikan pemikiran keagamaan dan kebangsaan serta kenegaraan, bagaimana nilai dan cita-cita luhur yang diharapkan oleh founding father kita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara ini benar-benar dapat terwujud. Sehingga umat Islam, seperti kata narasumber tadi, tanpa IMB pun, ya, berani mendirikan masjid dan tidak berani aparat satupun yang melarangnya. Lah, tapi kalau agama lain, IMB ngurusnya aja setengah mati, ya. Persyaratannya sudah ada, kadang masih ada yang men-sweeping. Lah, ini bukan Islamofobia ini. Justru salibofobia, kan gitu, ya. Lah, ini mengada-ada. Kelompok gerakan nasional anti Islamofobia ini tidak ada lain, ada kelompok yang memang mencari perhatian. Terus yang kedua, memang kepingin mencari massa demi kepentingan 2024. Tetapi cara dan langkah yang digunakan ini sangat bahaya, sangat miris, menimbulkan suatu bentuk kemarahan umat Islam. Seperti kata narasumber tadi juga menyebutkan, paling mudah, ya, membakar isu, yaitu isu agama. Tanpa modal besar, semua umat akan berbondong-bondong dan marah. Terjadilah chaos. Dan apabila chaos, itulah yang diharapkan oleh kelompok-kelompok radikalis, terlebih-lebih kelompok pengasuh khilafah yang mau mengubah Indonesia dengan Pancasila ini. Tanpa adanya chaos, tanpa adanya perang, kelompok mereka sangat kecil, tidak akan mungkin bisa mereka menang dalam pemilu. Maka cara-cara licik yang mereka gunakan senantiasa menggunakan cara adu domba.
Mari semuanya kita harus waspada. Sekali lagi waspada. Harap video ini di-share sebanyak mungkin agar banyak umat Islam yang tercerahkan dan tidak termakan adanya isu Islamofobia di Indonesia ini. Sekali lagi, Islamofobia di Indonesia tidak ada. Presiden kita Muslim, wakilnya seorang ulama besar, masjid-masjid kita banyak, ada menteri agama, haji diurusin, umroh diurusin, ada bank syariat, apalagi yang tidak ada di Indonesia ini demi kemaslahatan umat Islam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Allah yang mana lagi yang hendak engkau dustakan, hai umat Islam yang ada di Indonesia ini. Jangan kau fitnah umat-umat yang awam ini. Jangan kau tipu daya, jangan kau adu domba dengan isu murahan yaitu Islamofobia di Indonesia. Demikian dari kami. Salam damai agama cinta. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!